Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat kita bisa menyimak sejenak daripada ilmu yang Allah berikan kepada kita, yaitu ilmu terbaik, ilmu tafsir, yang mana ilmu ini adalah bersumber dari wahyu ilahi, yang kita mohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dari setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan alam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah semoga kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita bersama dengan surah An-Nahl di ayat ke-26, 27, 28 dan ayat yang ke-29. Mari kita simak, kita bahas satu demi satu lewat keterbatasan waktu dan terutamanya keterbatasan ilmu orang yang sedang berbicara. Semoga tidak mengurangi keberkahan daripada apa yang hendak kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن خزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, di ayat 26 Allah menyebutkan tentang bagaimana akibat atau azab yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir sebab makar dan permusuhan mereka terhadap dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan tentang azab itu Allah mensifati bahwa azab yang Allah turunkan itu min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak mereka duga-duga. Itu mengapa kemudian kita dapatkan dalam sirah, dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul, umat-umat yang durhaka itu diazab oleh Allah dari sisi yang mereka terkadang justru menunggu datangnya karunia atau nikmat. Ada kaum nabi yang durhaka, mereka sedang menantikan turunnya hujan karena sedang cuaca mendung, tapi justru mereka dihancurkan, dibinasakan dengan sa'iqah, dengan petir. Ada kaum yang mengira ketika mereka mengejar nabi untuk menghalangi dakwah, bahkan memusnahkan dakwah, mereka bisa menghabisi nabi tersebut, tapi justru di tempat tersebut dia dibinasakan. Fir'aun dan kaumnya dikirim oleh Allah ke lautan dan ditenggelamkan di lautan tersebut. Tapi sebaliknya umat Nabi Nuh justru mereka didatangi air. Kalau Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Fir'aun mengira Musa akan hancur ketika diburu dan ditangkap. Justru apa? Dia mendatangi air, mendatangi laut, dan dia dibinasakan di tempat tersebut. Kaum Nabi Nuh, mereka mengolok-olok
Nabi Nuh alaihissalam, justru air yang didatangkan kepada mereka untuk menghancurkan mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat turunnya azab atau siksa Allah kepada orang-orang durhaka dari kaum kufar yang memusuhi dakwah Islam itu apabila mereka sudah menolak dakwah. Kalau mereka sudah memusuhi agama ini, maka bagaimana mungkin kita menantikan kehancuran musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah kalau kita belum bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berbicara tentang keadaan orang-orang kafir setelah peristiwa hari kiamat. Jadi setelah di dunia mereka diazab, diberikan siksa yang pedih, bersambung dengan siksa yang sebenarnya pada hari kiamat. Sehingga di sini mereka sampai mengatakan, aina syuraka'i alladziina kuntum tusyaquna fihim. Mana sekutu-sekutu? Sampai Allah Ta'ala mengatakan, aina syuraka'i alladziina kuntum tusyaquna fihim. Ayo, mana orang-orang kafir? Ayo orang-orang musyrik yang kalian mengatakan punya Tuhan-Tuhan yang bisa menolong kalian. Datangkan dia pada hari ini, minta mereka untuk menyelamatkan kalian dari siksaku. Dan memang keadaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memusuhi dakwah para nabi dan rasul, mereka sering membangga-banggakan berhala-berhala mereka. Mereka membangga-banggakan Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi jawaban mereka tentunya adalah jawaban orang yang pasrah, nyerah. Sehingga di ayat yang lain di surah Al-An'am, orang-orang musyrik itu mengatakan, ketika Allah Ta'ala mengatakan, aina syuraka'ukumul ladina kuntum taz'umun. Mana itu sekutu-sekutu tandingan-tandinganku yang kalian harapkan pertolongannya? Allah Ta'ala mengatakan, summa lam takun fitnatum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Maka kala itu tidaklah terjadi fitnah kecuali sebagian mereka mengatakan ma kunna musyrikin. Kami tidak pernah berbuat syirik ya Allah. Engkau hanya satu-satunya Tuhan kami. Kami hanya takut kepada Engkau dan mengharapkan belas kasihan kepada Engkau. Ya. Jadi ternyata para musuh-musuh dakwah ini mengira bahwa di hari kiamat mereka bisa menipu Allah dengan hujah mereka. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihat nih orang-orang begini nih, mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Hari kiamat itu bukan pemilu yang mereka bisa bohongin rakyat berkali-kali gitu. Itu mungkin karena sering bohongin orang, ya, berulang-ulang, sehingga dia mengira bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau hendak dibohongi, ya. Sehingga kemudian qala ladina utul ilma innal khizyal yauma su'a 'alal kafirin. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu pada hari itu, ini nih hari keburukan, ya, hari kecelakaan, hari kemalangan bagi mereka. Dan ini adalah hari yang buruk bagi orang-orang yang ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat selanjutnya, di ayat ke 28, Allah Ta'ala mengatakan, alladzina yatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqus salama ma kunna na'lamu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang ketika dicabut oleh para malaikat nyawa mereka, itu dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka dari sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mengetahui adanya husnul khotimah dan su'ul khotimah. Orang-orang yang berbuat zalim, aniaya, apalagi sampai memusuhi dakwah, memusuhi agamanya, memusuhi Islam, memusuhi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka akan diwafatkan dalam kondisi zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri. Ketika sedang bermaksiat, asik dugem, tiba-tiba mati dicabut. Lagi banting kartu, dibanting sama malaikat. Lagi nyekik botol, dicekik juga sama malaikat. Itu tuh yang terjadi. Jadi ketika mereka berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa, malaikat wafatkan dalam kondisi seperti itu. Dan kemudian dikatakan fadkhulu abwabal jahannam, maka masuklah kalian di negeri jahannam. Masuk semua kalian ke dalam siksa neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Itulah tempat seburuk-buruknya bagi orang yang menyombongkan diri. Maka dari sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat An-Nahl ayat 26 sampai 29 ini kita mendapatkan ibrah pelajaran bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka yang memusuhi dakwah ilallah, mereka pasti akan binasa. Mereka pasti akan dihancurkan, cepat atau lambat. Namun demikian,
Dunia ini adalah tempatnya ujian. Tidak semua kekafiran, tidak semua kemusyrikan langsung diazab langsung diturunkan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah berikan kepada mereka istijraj, penundaan, agar mereka semakin kufur dan semakin nyata alasan ketika Allah mengazab mereka. Yang kedua, kenapa mereka tidak sekenyong-kenyong ditimpakan siksa atau azab? Karena itu sebagai ujian bagi kita. Karena itu sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Nah, kalau setiap orang maksiat disambar petir, setiap ada orang mabuk kemudian ditelan sama bumi, setiap ada orang zina tiba-tiba kemudian digulung lautan, ya semua orang beriman kalau seperti itu. Makanya terkadang sebagainya ditunda oleh Allah sebagai ujian tuh bagi orang-orang beriman. Iman enggak dengan siksa dan azabnya Allah? Iman enggak dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang yang berbuat baik akan diberikan balasan yang baik, dan orang berbuat buruk akan diberikan balasan yang buruk. Sebaliknya orang-orang munafik, orang-orang kufar, itu mereka justru akan menjadikan itu sebagai alasan mereka semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka akan mengingkari segala bentuk azab dari Allah. Mereka katakan enggak ada hubungan tuh antara azab dengan maksiat. Buktinya apa? Tuh di sana ada orang maksiat enggak diazab oleh Allah. Tuh di sana ada kaum yang melakukan kemunkaran, tetap mereka makmur. Bahkan tuh ada negeri kafir, ya, bahkan lebih kaya daripada negeri umat Islam. Wal'iyadzubillah. Ini perkataan orang-orang yang semakin kufur dan ingkar dengan keadaan seperti itu. Ya, bahkan kemudian ada yang mengatakan, tuh misalnya negeri yang banyak orang Islamnya malah diturunkan balak bencana. Tapi di sana ada negeri yang banyak maksiatnya malah aman dan sentosa. Maka intinya adalah bahwa azab dan siksa ini sebagai ujian bagi kita orang-orang beriman, agar kita semakin tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, takut jika bermaksiat Allah turunkan azabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan kondisi afiat. Allah berikan kepada kita ampunan dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.